Assalamualaikum. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Pada saat itu, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang luas dan kaya raya yang dikuasai oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang sombong dan juga tamak, yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun. Ia mengatakan bahwa menurut perhitungan dan ramalannya, tak lama lagi akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun sangat marah mendengar ramalan itu. Saat itu juga ia memberikan perintah agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga bangsa Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Imron dan Yukabat. Ketika mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah seorang anak laki-laki, Yukabat dan Imron merasa panik. Jika tak segera disembunyikan, anak itu tentu akan dibunuh oleh para prajurit Fir'aun. Yukabat sangat sayang pada bayinya yang sehat serta lucu itu. Ia tak rela bayi itu sampai terbunuh. Tapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga tidak memungkinkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti yang tahan air, lalu menghanyutkan Musa di sungai Nil. Kakak Musa juga diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Lalu peti itu dibuka, dan setelah diketahui isinya seorang bayi, mereka membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi yang lucu itu dan ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diutarakanlah niatnya itu kepada Fir'aun. Mula-mula Fir'aun menolak, namun atas bujukan istrinya itu, akhirnya ia setuju. Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu pengasuh yang dapat menyusui Musa. Namun beberapa lama, para ibu-ibu yang didatangkan tidak ada yang cocok untuk menyusui, karena Musa tak mau menyusu pada para ibu tersebut. Kakak Musa pada saat itu menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Mereka pun pura-pura tidak mengenal Musa, dan demikianlah karena disusui oleh ibunya sendiri, akhirnya Musa mau menyusu dan berhenti menangis. Musa lalu diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Ketika sudah usai masa menyusuinya, Musa dikembalikan oleh Yukabat ke istana Fir'aun dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Demikian kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam sampai diangkatnya menjadi anak oleh Fir'aun. Pada suatu hari, Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang Kupti dan orang Israel yang sedang berkelahi. Karena keadaan yang tak seimbang, Musa membela orang Israel dan orang Kupti itu tidak mau diajak berdamai. Musa pun menjadi marah, dan dengan sekali pukulan, orang itu langsung meninggal dunia. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa lalu dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Musa membela orang Israel,
ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Musa. Pada akhirnya, Musa melarikan diri ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang dan bertaubat memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, dan ia telah diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat 2 orang wanita yang sedang berebut untuk mendapatkan air sumur guna memberi minum ternak mereka. Gadis-gadis itu berebut dengan sekelompok pria kasar yang ingin menang sendiri. Musa segera bergerak menolong 2 gadis itu. Laki-laki kasar itu mencoba melawan Musa, tapi Musa dapat mengalahkan mereka. Sesampainya di rumah, kedua orang gadis itu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah pun memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa pun memenuhi undangannya, dan keluarga itu sangat senang melihat kedatangan Musa. Sikapnya yang sopan dan tampak sekali jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Nabi Syuaib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Fir'aun, dan kemudian bermaksud menjadikan Musa sebagai menantunya. Musa juga diminta untuk bekerja menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib selama 8 tahun untuk syarat menjadi mas kawinnya. Musa pun setuju. Malah ia menggenapkannya menjadi 10 tahun untuk menggembalakan ternak Nabi Syuaib. Musa menjalani masa perjanjiannya dengan sabar. Selama itulah nampak bagi keluarga Nabi Syuaib bahwa Musa adalah pemuda yang kuat, perkasa, jujur, dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Syuaib memilihnya sebagai menantu. Musa sangat bahagia hidup bersama istrinya. Nabi Syuaib juga merasa lega karena anaknya mendapat pelindung yang dapat dipercaya. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian dengan istrinya, pada suatu hari Musa ingin kembali ke Mesir. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam meninggalkan istana Fir'aun dan menikahi seorang putri Nabi Syuaib alaihi salam.